Nah, kalau misalkan kalian buat PG ya, itu biasanya ada bilangan cacah, bilangan asli ya. Nah, tergantung nih kalau kalian ngelihatnya bilangan asli, ya berarti dimulainya dari 1. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Ingatnya begitu. Tapi kalau udah bilangan negatif ya, berarti bilangan bulat negatif. Ada juga yang namanya bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif ya, yang namanya negatif ya, ini negatif, bilangan bulat negatif, itu pasti dimulai dari angka negatif tak hingga nih. Negatif tak hingga tuh misalkan min 1 miliar, 1 juta, dan lain-lain ya. Yang penting asal negatif katanya. Negatif 4, contohnya ya, negatif 3, negatif 2. Ini bilangan bulat negatif. Nah, kalau bilangan bulat positif itu kayak bilangan cacah sebenarnya, bilangan bulat positif. Oke, cuman bedanya itu doang. Kalau udah nulisnya, kasih tahu Bapak ya, biar kita lanjut lagi. Udah, Pak. Udah, yang lain gimana? Beloman, Pak. Belum ya. Udah, Pak. Udah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita bertanya kehidupan sehari-hari, himpunan itu apaan ya? Nah, kalau misalkan kalian masih belum mengerti ini ya, klub sepak bola, simpelnya seperti ini, gampangnya ya. Nah, kalau bukan himpunan ya, himpunan itu yang bukan himpunan ya, kumpulan orang kaya. Ya, misalkan ada kata misalkan menurut kamu siapa ya? Misalkan, ya Raffi Ahmad lah ya. Oke, Raffi Ahmad ini termasuk orang kaya apa bukan? Orang kaya. Menurut kamu orang kaya ya. Oke, menurut kamu ini orang kaya. Menurut Bapak ada lagi yang lebih kaya, yaitu Bill Gates. Nah, beda-beda kan? Jadi kalau misalkan bukan himpunan itu berupa opini. Opini itu apa? Kayak misalkan, eh, kita lihat lagi nih ya. Kita misalkan Taylor Swift ya. Taylor Swift menurut kamu cantik apa enggak? Misalkan menurut kamu yaitu cantik ya. Menurut Bapak ada yang lebih cantik lagi ya, yaitu ibu Bapak ya, ibunya Bapak masih cantik. Nah, kayak gitu opini orang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan bukan himpunan itu berupa opini. Kayak misalkan cantik ya. Cantik kan setiap orang pasti berbeda-beda ya kan. Terus apa lagi? Lezat, makanan yang lezat. Menurut kamu nasi lezat, tapi ada sebagian orang menyatakan bahwa nasi itu enggak lezat ya. Jadi berbeda-beda. Kalau misalkan himpunan, kayak misalkan himpunan orang yang bersuku Jawa di kelas, misalkan seperti itu ya. Misalkan ada namanya Budi, Andi. Nah, dia kan udah pasti ya, udah pasti himpunan. Kenapa? Karena nggak mungkin nih Budi ini misalkan suku Sunda, misalkan seperti itu. Padahal Budi ini suku Jawa. Jadi tetap gitu. Misalkan lagi ada bulan yang diawali dengan huruf A. Ada Agustus ya, cuman Agustus doang. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, kumpulan atlet e-sport yang jago. Kata-kata yang bukan himpunan itu berada di orang kaya nih. Kaya itu menunjukkan kata sifat. Kata sifat. Jago
juga termasuk kata sifat. Lezat juga termasuk kata sifat. Kecil, besar, itu termasuk kata sifat. Kumpulan siswa ganteng, ganteng itu kan relatif ya. Berarti termasuk kata sifat. Masih banyak lagi sebenarnya. Kayak lezat ya tadi. Lezat, besar, Galak, Pak. galak. Iya, galak bener, bener. Galak. Ya, besar, kecil, galak. Kecil juga. Nah, ini merupakan kata-kata sifat nih. Kaya, jago, ganteng, lezat, besar, kecil, galak. Nah, kalau misalkan di kalian ada nemu di soal ada disuruhlah cari yang bukan merupakan himpunan, yang bukan merupakan himpunan, kalian lihat nih, apakah ada kata kaya, jago, ganteng, lezat, besar, galak, kecil, cantik, ya, seperti itu. Kalian lihat, ya. Kalau misalkan ada dari kata-kata ini, nah itu berarti termasuk bukan himpunan. Oke, kita lihat nih yang himpunan, kumpulan siswa-siswa laki, ya. Kumpulan klub Liga Bola Inggris, kumpulan binatang berkaki dua. Kalau binatang berkaki dua sudah pasti ya, kita tahu ya, kayak ayam, ya, burung juga kakinya dua. Nah, seperti itu. Ini adalah contohnya. Berarti kan kalau misalkan lezat ini nggak bisa terdefinisi nih. Misalkan kamu bilang makanan ini lezat, lezatnya tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan kamu suka asin di makanan itu, kamu bilang lezat. Tapi kalau bagi orang yang nggak suka asin, makanan itu nggak lezat. Tapi kan orang sepakat nih, kalau berkaki dua itu pasti ada ayam, ada burung, dan lain-lain. Pasti kelihatan dong ya, terdefinisi dengan jelas. Nah, ini adalah bedanya. Bedanya yang himpunan dengan bukan himpunan. Misalkan ya, siswa yang tingginya ya, yang tingginya 160 cm. Nah, ini termasuk dari himpunan. Ya. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal kumpulan, kalau dalam matematika itu namanya himpunan. Ini mau dicatat dulu. Ini mau dicatat dulu atau gimana? Catat Apa lanjut? dulu, Pak. Oke. Ini kita akan bahas sedikit mengenai kisi-kisinya ya untuk dibahas. Kalau misalkan emang Bapak cuma ada sampai waktu jam 9.30 ya. Kalau emang misalkan Oke. belum, kalian bisa mencari di internet, mencobanya lagi ya kembali. Kalau nggak bisa WA aja Bapak, tanya aja. Tapi usahakan kalau saat kalian bertanya, kalian udah ngerjain sedikit sebagai usaha kalian. Pak mau nanya. Mm-mm. Itu kalau himpunan Ya, kosong ada itu apa? kayak gimana, Pak? Himpunan kosong Himpunan itu kayak kosong. gimana, Oke, Pak? himpunan kosong. Iya. Nah, sini himpunan kosong. Kita lihat nih. Misalkan ada laki-laki kumpulan ya, kumpulan laki-laki yang melahirkan. Nah, ada apa enggak? Nggak ada. Ya, enggak ada ya kan? Ya, ini adalah himpunan Nggak. kosong. Anggotanya nanti adalah Oh. himpunan kosong. Jadi hal yang mustahil intinya. Ya, Oh, kayak misalkan oh iya. kayak kayak apa lagi ya? Yang mustahil. Sebentar Bapak pikirin dulu. Yang mustahil itu. Orang berkepala Oh, 5, Pak. nah iya bener ya. Hewan berkepala 5, kumpulan ya. Kumpulan hewan berkepala 5. Manusia ya, manusia berkepala 5. Oke. Berkepala 5. Nah, ini juga kalau kalian ini menyimpulkan berarti ini anggota himpunan kosong karena tidak ada ya. Jadi seperti itu benar contohnya. Oke. Tahu kan ya jadinya? Oke, Pak, makasih. Pokoknya hal yang mustahil. Iya. Iya. Kalau misalkan di dalam matematika nih ya, dalam matematika. Kalau misalkan ada
bilangan ganjil yang genap. Ada apa enggak? Enggak. Enggak ada ya kan? Nah, ini nantinya adalah himpunan kosong. Seperti itu. Kumpulan bilangan ganjil yang genap. Nah, ini ntar jadinya himpunan kosong. Kalau dalam matematika seperti ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya yang tadi, yang mustahil. Seperti itu. Oke. Ya, Fabian baru masuk ya? Iya, Pak. Iya, kita belajar bareng ya di sini untuk sebelum UTS, kita belajar bareng. Ini udah ditulisnya? Udah belum ditulisnya? Udah, Pak. Udah, oke. Kita lanjut lagi ya. Ini kan udah kita bahas juga, ini kita lewat. Nah, kayak kemarin ini udah. Nah, oh iya. Sekarang menyajikan himpunan. Ya, kan himpunan itu kalau kita tahu ada yang dinamakan menyebutkan anggota. Menyebutkan anggota. Anggota itu apa? Misalkan A-nya itu adalah himpunan A bilangan ganjil. Oh, berarti bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, anggotanya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ini namanya menyajikan himpunan dengan anggota. Ada lagi nih yang menyebutkan dengan kata. Dengan kata. Oke, misalkan kita menggunakan himpunan A juga tadi ya. Kalau tadi Bapak bilang himpunan bilangan ganjil. Oke. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Seperti ini. Nah, ini menyebutkan dengan kata. Nah, kalau kita misalkan membuat notasi ya, menyebutkan dengan notasi. Nah, notasi ini identik dengan matematika banget. Kenapa? Kata kita yang harus tahu, yang tadi ya, ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Misalkan dari sini ya, dari menyebutkan anggotanya. Misalkan kita buat lagi himpunan B untuk membatasi. Misalkan 1, 3, 5, 7. Kalian lihat kisi-kisi di nomor 19 kalau nggak salah. Ya. Kalau di kisi-kisi nomor 19 ada tuh yang 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Kalau misalkan dengan menyebutkan kata-kata ya, bilangan ganjil antara, kalau nggak gini, dari 1 sampai ya, dari 1 sampai, dari 0 sampai 8. Nah, ini menyebutkan dengan kata-kata. Kalau notasinya berarti si B ini nantinya ya. Misalkan Bapak mau buat sekarang Z ya. Z sedemikian sehingga ya, garis ini artinya sedemikian sehingga di mana ya 0 kurang dari Z, di mana Z juga itu kurang dari 9. Ya. Kurang dari 8 kok 9 nih. Ya. Nah, syarat yang kedua apa? Tadi, kalau kita udah menyebutkan dari 0 sampai 8, kita syarat yang kedua adalah si Z-nya itu anggota bilangan
ganjil. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Yang nyebutkan narasi itu gimana, Pak? Yang mana? Yang ini? Iya, Apa iya. yang ini? Yang dengan kata. Yang mana yang Yang kedua nih? menyebutkan Yang kedua apa yang ketiga? yang ketiga. Menyebutkan notasi. 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 Ya. Ini notasi ya, bukan narasi ya. Nah, caranya gini. Kita tahu nih, kita buat ya. 0 kurang dari Z, misalkan kurang dari 3. Kita harus tahu terlebih dahulu nih. Anggotanya, ya, anggotanya itu akan menjadi, kalau dia nggak pakai sama dengan, 1, 2. Ya. Berbeda kalau misalkan kamu menuliskan ada sama dengannya di bawah. Seperti ini. Ini akan menjadi Ini ya, 0. Pak. Iya, 0-nya ikut, 3-nya juga ikut. Nah, kita lihat lagi nih. Kalau misalkan di 0-nya nggak pakai sama dengan, di 3-nya pakai sama dengan, berarti 0 dari 1 ya. 1, 2, 3. Kalau misalkan 0-nya pakai sama dengan, sedangkan si untuk 3-nya enggak, maka 0, 1, 2. Seperti itu. Oke. Nah, kita udah tahu nih. Ini untuk mengetahui syarat yang pertama. Ya. Intinya, kalau nggak pakai sama dengan, si 0-nya ini nggak ikut. Kita juga bisa buat nih. Kalau tadi pakai 0 sama 8, karena kita lihat nih B-nya 1 sama 7 ya, kita bisa gunakan nih. Z sedemikian hingga 1 kurang dari sama dengan si Z, di mana si Z-nya juga itu kurang dari sama dengan berapa nih? 7. Di mana si Z ini anggota ya, ini anggota ya. Kalau ada gini berarti anggota. Anggota dari bilangan ganjil. Seperti itu. Oke, gimana? Jadi sebenarnya kalau ngebuat ini itu suka-suka kita sebenarnya, ya. Kalau kalau soalnya PG itu kalian bisa milih, bisa membuatnya seperti ini dulu, baru kita tahu jawabannya. Kalau esai itu suka-suka kita sebenarnya. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Itu dapat 7 dari mana, Pak? Yang B, Yang mana? yang B, Yang B. yang Z, Iya. yang Z-nya ini bebas. Ntar kamu bisa misalkan mau nulis juga bisa, nggak apa-apa, bebas jadinya. Yang penting enggak syarat dapat ininya 7 nih. dari mana? Syarat apanya? Dapat 7 dari mana? Coba Dapat yang 7-nya mananya? dari mana? Dapat tujuhnya dari mana? Nih Ininya. lihat nih di soal ini nih. Iya ya, ini nih lihat nih. Oh, iya, Ini iya. kan soalnya, iya kan ada 1 sama 7. Kalau misalkan kita pakai sama dengan, lihat nih. Sama dengan, 0-nya ikut. 3-nya juga ikut kalau dia pakai sama dengan ya. Berbeda kalau dia nggak pakai sama dengan. Nih, lihat yang si B atas. B atas kan dia nggak pakai sama dengan ya. Berarti kalau misalkan 0 kurang dari Z, di mana Z kurang dari 8, ya. Berarti kan 1, 3, 5, 7. Karena apa? Si Z-nya bilangan ganjil. Kalau misalkan tanpa bilangan ganjil ini ya, nanti anggotanya itu akan menjadi, misalkan gini ya, kalian tulis gini. Z anggota 0 kurang dari Z kurang dari 8. Misalkan seperti ini doang ya. Itu nanti hasilnya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ada syarat yang kedua yaitu bilangan ganjil, makanya nanti syarat yang kedua ini bilangan ganjil ya. Ini bilangan ganjil, maka yang diambil nanti bilangan ganjil aja 1, 3, 5, 7. Nah, makanya syarat 1 ini syarat kedua gitu. Sama loh kayak kita mau nyaring teman. Misalkan teman kita itu yang pinter-pinter misalkan ya.
Ini kita saring nih, yang pinter-pinter. Syarat yang kedua apa? Oh, harus yang ganteng gitu. Sama kayak gini syaratnya. Ada lagi yang mau tanyain? Enggak, Pak. Oke, yang lain gimana? Enggak, Pak. Kita lihat lagi ya soal, contoh soal nih. Nih ada di nomor 22, lihat nih. Di kisi-kisi. Kalian udah download belum kisi-kisinya? Ada, Pak, ada. Ada. Oke. Di nomor 22. Bapak bentar ya, Bapak mau mindahin dulu. Bentar ya. Bentar lo ya. Bentar. Ih, hebat sih. Habis. Nomor berapa, Pak? Nomor 22 sama 23. 22. 22 dulu. 22. Udah. Udah. Oke. Lihat ya. Ini kan ada nomor 22. Tadi kalau misalkan ada sama dengan, dan kita lihat lagi nih bilangan asli. Ya. Oke. Coba kalian lihat bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang kayak 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu bilangan asli ya. Maka kalau misalkan ada pakai sama dengan, karena kita tulis anggota ya, mendaftarkan anggotanya, berarti kalau anggota kan yang tadi 1, 2, 3 dan seterusnya, ini kan anggota ya. Kita akan buat seperti ini. Tapi harus kita lihat dulu nih, 2 sama 8-nya ikut karena dia ada sama dengan. Oke, kita tulis nih 2 sama 8-nya ikut. Syaratnya apa lagi? Oh, bilangan asli. Oke, bilangan asli berarti 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi anggotanya apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah anggotanya. Gampang ya? Jadi pertama-tama kita tulis dulu nih. 2 sama 8-nya. Baru kita lihat, oh dia bilangan asli. Baru kita tulis tengahnya. Seperti itu. Ini jawabannya atau caranya, Pak? Itu caranya, cara mengerjakannya. Jadi misalkan lagi ya. Misalkan si Ki. Ki ini X sedemikian hingga. Misalkan 3 kurang dari X kurang dari ya, nggak pakai sama dengan 8. Di mana si X ini anggota bilangan asli. Misalkan seperti ini ya. Oke. Kalian lihat nih. Yang pertama-tama ya, kalian tulis himpunan Ki-nya dengan kurung kurawal. Kalian lihat nih. Yang 3 make sama dengan ya. Kalian tulis 3 seperti ini. Oh, yang di 8 nggak pakai sama dengan. Sebelumnya berarti angka 7. Karena kan kurang dari 8 ya. Angka yang kurang dari 8 kan 7. Mendekati. Setelah itu kalian lihat lagi nih. Ini adalah bilangan asli. Oh, bilangan asli kayak 0, 1, 2, 3 itu termasuk bilangan asli. Nah, setelah itu karena X-nya berada di antara 3 sama 8, angka 4, 5, 6. Nah, ini adalah anggotanya. Seperti itu. Kalau kalian bingung kan kalian pernah belajar ya? Ini garis bilangan. Yang dimana misalkan di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, X ini itu adalah yang di dalamnya. Seperti itu. Makanya kalian harus tahu, oh X-nya tuh berapa. Gitu. Karena dia 3 ya, 3 juga termasuk nih. Karena ada sama dengan. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Ada yang tanyain? Kalau cari bilangan aslinya itu lewat bilangan itu ya, bilangan garis. Nah, kalau bilangan asli bisa lewat bilangan garis. Bisa juga kalau kalian emang udah hafal ya. Sebenarnya ngafalin juga nggak apa-apa kalau untuk bilangan.
Bilangan asli kan dimulai dari apa? Kalau cacah dimulai dari apa? Bilangan cacah. 0. Kalau Nol. Oke, 0. bilangan cacah dimulai dari bilangan cacah dimulai dari 0 ya. Cacah dimulai dari 0. Bilangan asli. 1. Tadi bilangan asli dimulai bilangan asli dimulai dari 1 1. ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau misalkan kalian lihat nih, oh bilangan asli, berarti kalian harus mikirin dari awal ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Yang penting berderet gitu ya. Dimulai dari 1. Nah, berarti si X ini itu berada di antara. Kayak misalkan gini loh. Ini 2, ini 8. Ya. Berarti X itu berada di angka antara 8 sama 2 gitu. Yang di dalamnya. Berarti kan ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, jadi kalian harus tahu nih, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan genap, bilangan bulat, bilangan asli itu harus dihafal dulu. Seperti itu. Oke? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Nah, misalkan tadi ya, kalau tadi kita dari anggota dari notasi ke anggota ya. Sekarang dari anggota ke sifat keanggotaannya. Nah, ini yang tadi di nomor 19 ya. Di nomor 19 menyebutkan sifat keanggotaannya. Berarti ya, himpunan A, kalau himpunan itu menggunakan huruf kapital. Kalau kalian nulisnya misalkan A gini, ntar Bapak salahin. Ya. Karena kesepakatan para peneliti itu himpunan itu dengan huruf kapital. Kecuali untuk anggotanya. Oke. Karena 1, 3, 5, 7, 9. Oh, berarti ini bilangan ganjil ya. Yang pertama. Ini syarat yang pertama tuh bilangan ganjil. Syarat yang kedua, oh dari 1 ya sampai 9. Ya kan? 1 sampai 9. Atau enggak ya, atau ya dari 0 sampai 10. Itu terserah kalian. Nah, baru deh kita tulis syarat yang pertama. Bilangan ganjil ya. Antara 1 antara dari sama dengan 1 ya, dari sama dengan 1 sama dengan sampai sama dengan 9. Kalau misalkan kalian di PG nggak ada seperti ini, maka kalian buat lagi nih. A-nya ya, kalau di PG nggak ada, bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Itu juga bisa ya. Jadi kalau misalkan kalian ngambilnya 1 sama 9, yang dimana 1 sama 9 ini kan berada di paling ujung ya, setiap anggotanya. Itu menggunakan sama dengan. Kalau kalian misalkan nggak mau menggunakan ujung-ujung ini, berarti kalian harus, 1 itu kan lebih dari 0. 9 itu kurang dari 10. Nah, kalian bisa menggunakan seperti itu caranya. Oke? Ada lagi yang mau tanyakan? Ditulis dulu, Pak. Iya. Oke.
Udah nulisnya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah juga. Ini udah ya. Ini udah tadi. Ada lagi nggak ya? Oke, kita langsung masuk di bab ini operasi di bagian operasi himpunan. Ini Bapak stop dulu ya. Kita ganti PowerPoint-nya. Ntar Bapak ganti PowerPoint terlebih dahulu. Salah. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini operasi himpunan. Di operasi himpunan ini begitu banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bilangan cacah, bilangan prima, di sini juga udah ada ya. Bilangan asli seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang di mana si X ini kurang dari 6. Kalau kurang dari 6, dia bilangan asli ya, bilangan asli, maka si 6-nya itu enggak termasuk karena enggak ada sama dengan. Nih lihat nih. Sama yang ini, yang B. 6-nya termasuk ya. Oke. Ini kita review sedikit yang tadi. Kita akan lanjut lagi. Tadi himpunan kosong itu disimbolkan dengan 0 yang dicoret ya, bukan O yang dicoret, tapi 0. 0 yang dicoret. Oke, misalkan nih, M adalah himpunan ganjil antara 7 dan 10. Ada nggak sih yang bilangan ganjil antara 7 dan 9? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya kan? Kalau ada berapa? Ada. Kan 8 bilangan genap ya, bukan bilangan ganjil. Nah, makanya disebutnya M itu adalah himpunan kosong. Seperti itu. Ini kalau matematikanya ya. Jadi seperti itu. Ini contoh. Nah, sekarang ini di operasi himpunan itu ada namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada juga yang namanya irisan, gabungan kayak U ya. Kalau irisan kayak A, komplement itu biasanya ada yang menuliskan menggunakan C, ada juga yang menuliskan seperti ini. Kayak titik ya. Seperti ini di atas A, berarti komplement. Selisih itu pengurangan. Sama kayak di sini ya. Oke. Ini mau tulis lebih dahulu? Boleh, Pak. Boleh. Nanti habis ini kita ada gambar-gambar. Dari gambar itu kita bisa memvisualkan ke soal.
Udah nulisnya? Sudah, Pak. Udah ya? Belum, Pak. Kita lanjut lagi ya. Oh, belum. Sudah, Pak. Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah pengertian dari irisan. Irisan yaitu dua himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi, kalau misalkan ada himpunan yang sama, irisan itu seperti ini. Ya. Ini irisan tuh berada di tengah-tengah. Karena dia sama, tadi kan ya, yang sama. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu. Ada yang namanya himpunan terpisah seperti ini jika anggotanya tidak ada yang sama. Jika anggotanya tidak ada yang sama. Ada juga yang seperti ini, ya, yang tadi, yang irisan. Kalau dia ada satu yang sama atau enggak berapa, yang penting ada yang sama ya. Jika ada anggota yang sama. Jika ada anggota yang sama. Jadi beda-beda. Kalau misalkan ada 3 itu tergantung dari himpunannya. Kalau himpunan ada ABC berarti satu lagi bisa jadi dia tergabung dengan yang lain. Kalau ada anggota yang sama. Nah, kita lihat nih. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Ini kita hapus misalkan semesta. Nah, di dalam himpunan S ini ya, himpunan S, kalian bisa tulis langsung ya. Himpunan S itu sama dengan himpunan semesta. Himpunan semesta. Oke, seperti ini ya. Himpunan semesta itu apa? Himpunan semesta itu ibarat kayak langit ya. Di mana himpunan A ini misalkan bumi ya. Misalkan himpunan B ini adalah Mars. Apakah ada kesamaan? Ada tentunya ya. Kesamaannya yaitu planet di tata surya galaksi. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Himpunan A-nya misalkan A-nya itu 1, 2, 3. B-nya 4, 5, 6. Ada yang sama nggak? Anggota antara A sama B. Ada. Ada nggak? Ada. Yang sama antara A sama B. Kalau yang semesta itu nggak usah dilihat dulu. Ada nggak? Yang sama? Nggak ada. Anggotanya? Nggak ada, kan, ya? Pak. Yang A. Nggak ada dong. Nggak ada. Lihat nih. Di A aja adanya 1, 2, 3. Di B 4, 5, 6. Otomatis nggak ada yang sama dong di dalamnya ya. Nggak ada yang sama. Berarti dia nantinya akan terpisah seperti ini. Konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat yang namanya diagram Venn-nya. Ini kita Bapak hapus dulu ya. Diagram Venn dari himpunan ini ya. Yang pertama-tama kalian gambar ya. Gambar kotak seperti ini. Sebenarnya diagram itu nggak mesti kotak ya. Tetapi kesepakatan para ahli itu membuat kotak. Kalian mau buat gini juga bisa nih. Ini S-nya. Itu juga bisa ya. Jadi nggak mesti kotak. Tetapi kita sepakati menggunakan kotak ya. Dan kita tulis nih, si himpunan S berada di pojok kiri. Ini juga kesepakatan sebenarnya. Ya, kalian mau nulis di sini juga nggak apa-apa sebenarnya nih. Di sini S juga nggak apa-apa ya. Yang penting si S-nya itu berada di dalam. Oke, kita lanjut lagi. Kalian buat lingkaran buat si himpunan A-nya. Ya, himpunan A itu kan anggotanya 1, ya, 2, 3. Seperti ini ya. Oke, ini udah masuk semua nih. Anggota dari himpunan A, yaitu 1, 2, 3. Sekarang kalian buat lagi nih gambar lingkaran yang di B. 4, 5, 6 anggotanya. Terpisah kan? Karena nggak ada yang sama antara A sama B. Terus nih, kan udah ada nih. Oke, kita udah lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5,
sudah berada di dalam si semesta ini. Semesta itu menyeluruh ya, sampai persegi nih. Yang belum berarti apa? 6 juga udah ya. 6 udah, berarti sisanya yang belum 7, 7, 8, 9. 8, 9. Kalian taruhnya di luar kedua lingkaran. Karena apa? Semestanya kan berada di luar lingkaran juga ya. Seperti itu. Naruhnya di luar. Kalian mau naruh di sini juga nggak apa-apa ya. Bebas terserah kalian. Dan jangan lupa ada titik nih. Ya. Titik anggota. Seperti itu. Oke. Ini mau digambar terlebih dahulu. Gambar, Pak. Gimana mereka? Ya udah. Oke. Karena ini akan banyak banget untuk operasi himpunan. Ini belum termasuk irisan ya. Ini baru belum irisan. Ini belum irisan. Kalau irisan itu ntar kalau udah nyampai seperti ini nih. Ada dua lingkaran yang menyatu seperti ini. Ini baru termasuk irisan. Ini kayaknya nomor 21 asik nih. Ntar ya, lupain dulu. Tambahin. Oke, berarti setelah ini. Kalau udah nulisnya kasih tahu Bapak ya. Siapa? Udah, yang lain gimana? Udah? Belum, Pak. Yang lain? Belum, Belum. Pak. Oke. Nanti Saya juga udah, kita Pak. akan bahas. Udah. Oke. Kamu doang laki-laki sendiri ya. Keren-keren. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya belajar bareng. Nanti kita akan bahas ya di irisan. Kebetulan di irisan ini, di kisi-kisinya ada nih. Di nomor 21. Kalian lihat nih. Ya. Ada ya 21 Bentar, Pak. irisan. Irisan itu kan tadi simbolnya kayak A. Yang tadi kalian tulis ya. Irisan Ada. itu simbolnya. Iya, kayak apa namanya? Kayak pelana kuda, tapi dia kebalik. Kayak sepatu kuda lah kalau kalian nggak tahu. Oke. Ini udah nulisnya yang lain? Gimana? Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, A sama B itu namanya saling asing. Namanya berasing ya. Misah-misah sendiri ya. Nah, kalau dalam bahasa kerennya itu namanya disjoin, tidak bergabung ya. Atau saling asing. Ya gampang ya kalau udah tahu kayak gini mah. Ya kalau terpisah namanya juga saling asing. Nah, oke. Sekarang tentukan anggota irisan ya. Irisan dari himpunan A dan B. Ada nggak irisannya yang menyatu? Nggak Ada nggak? ada, Pak. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti apa tadi? Himpunan Himpunan kosong. kosong. Sip. Himpunan kosong ya. Dengan simbolnya yaitu kurung kurawal atau menggunakan nol yang dicoret. Oke. Berarti kalian udah mulai bisa nih. Kita lihat. Ini mau ditulis lebih dahulu yang ininya. Boleh, Pak. Boleh. Oke, siap. Jadi kalau misalkan ada yang berpisah seperti itu ya, nih yang berpisah kayak gini, oh berarti saling asing ya. Oke, nulisnya udah? Udah, Pak. Udah. Yang lain udah?
Dah, Yang dikit lain? lagi, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oh, dikit lagi. Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh 1, 2, 3. Ini semestanya ya. Ingat ya, semesta itu berada di luar. Nah, kita lihat nih, ada himpunan A sama himpunan B. Ada yang sama nggak? Antara himpunan A sama himpunan B? Ada. Ada. Apa? Ada 2, 3. 3, Iya, bener ya. Kalian udah pada hebat ya nih. 2 sama 3. Ya. Kalau tadi kata Bapak, kalau ada yang sama, berarti gambarnya akan seperti ini. Ya. Oke. Kita lihat nih visualnya. Tentukan irisan ya, ini irisan dari himpunan A dan B. Ya, kan ada yang sama ya, 2 sama 3. Diagramnya kita buat nih, diagram Venn-nya. Kita taruh semesta berada di pojok kiri. Setelah itu, kita gambar si himpunan A-nya. Ya. Kalian gambar juga himpunan B-nya seperti ini. Yang penting bentuknya dulu ya. Baru si anggotanya yang sama itu berada di tengah-tengah. Berarti yang sama adalah 2 sama 3. 3. Sisa dari yang anggota A kan ada 1 ya. Ya kan? Di sini ada 1 sisanya. Kalian taruh di luarnya. Seperti ini. Oke? Dan yang B sisanya adalah si 6. Kalian taruh berada di sini. Ya. Nah, irisan itu berada di yang abu-abu ini ya. Yang abu-abu. Ini namanya irisan. Berarti ya, irisannya berapa? 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, seperti itu ya. Oke. Bisa ya? Nah, untuk menggambar sisanya nih, anggota dari sisa himpunan semesta. 1 udah dipakai ya dari dalam. 2 udah, 3 udah. Oh, 4 belum ya. 6 juga udah ya. 6 kan di dalam si anggotanya. Yang belum ada 4, 5, 7, 8 sama 9. Oke, berarti udah semua nih himpunan semestanya. Kita checklist seperti itu. Nah, pertanyaannya kan tentukan anggota irisan dari himpunan A dan B. Tadi udah dijawab, yaitu 2 sama 3. Ya. Atau kalau kalian mau nulis matematikanya seperti ini. A iris B sama dengan 2,3. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau buat notasinya, notasi dalam irisan itu seperti ini. Tapi ini nggak terlalu kepake juga buat kalian masih anak SMP, mungkin SMA akan terpakai. Yang ini. Jawaban yang benar adalah yang ini ya. Ini mau tulis terlebih dahulu. Tulis, Pak. Tulis ya. Ini Bapak hapus ya. Ininya, dah. Biar rapi. Ada yang mau tanyain nggak? Sampai sini. Kalau misalkan ditanyain, berapa banyak anggota dari irisan A sama B? Berapa banyak? Jawabannya berapa? 2. 9. 2, benar. Kok 9? Lihat nih, kan berapa banyak ya? Misalkan mau tulis berapa banyak anggota dari irisan himpunan A ya. Bapak singkat ya, himpunan itu dari him ya. Dan B. Kalian lihat nih, ada 1, 2. Ada 2. Gitu cara. Kalau dia banyaknya anggota ya. Banyaknya anggota. Oke. Kan banyaknya anggota dari irisan. Kecuali banyaknya anggota dari himpunan S. Itu 9. Jadi berbeda ya. Ini mau ditulis terlebih dahulu. Gimana mau ditulis terlebih dahulu? Tulis, Pak. Oke. Habis ini baru kita lihat nih kisi-kisi di nomor berapa ya? Di nomor 21.
Sudah, Pak. Yang lain udah? Tadi udah Belum, Pak. ada yang udah ya? Belum. Gimana Fabian, udah? Sudah, Pak. Udah, tinggal ini ya. Tinggal satu orang. Udah sampai mana yang belum? Udah, Pak. Udah, oke, kita lanjut lagi ya ke soal di kisi-kisi. Nah, diberikan diagram Venn yang menyatakan himpunan A dan B. Maka A iris B adalah, oke, kalian tadi udah belajar. Kira-kira yang mana nih? A iris B-nya. EF. F. Oke. Oke, bener ya. Kalian udah bisa berarti E sama F. Oke. Kalau misalkan di PG-nya cuma ada kayak gini doang ya. Oke. Misalkan di PG-nya ada A, B, C dan ini kalian pilihnya yang seperti ini aja. Oke. Bisa ya kalian menuliskan di kisi-kisinya. Oke. Nih kalau kalian mau ngarsir buat diagram Venn ya, misalkan irisan, kalian arsirnya gini aja. Simpelnya. Seperti itu. Oke, gampang ya. Kita lanjut ya. Ini ada di kisi-kisi ya. Oke, kita lanjutkan nih. Ke Lanjut, nomor Pak. 23 nih. 23 juga ada yang bagus nih. Ya, nih di nomor 23. Kalian lihat ya. Kalian buka dulu nomor 23. Di nomor 23 itu ada gabungan. Nih, Bapak ini dulu. Ini 23. Oke. Nih di nomor 23 ada seperti ini nih. Tadi bilangan cacah ya. Kita buat lo diketahui himpunan dari A-nya itu adalah X demikian hingga 0 kurang dari X, di mana si X juga kurang dari 3 dan X-nya itu adalah anggota bilangan cacah. Sedangkan untuk himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 irisan antara A dan B. Nah, kita udah tahu nih B-nya ya. Berarti yang kita belum tahu adalah yang si himpunan A-nya, anggotanya. Kita lihat nih, ini ada sama dengan. Ini ada sama dengan. Oke. Karena dia bilangan cacah, itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kita udah tahu ya bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3. Oke, sampai sini kita tulis nih. Si A-nya, karena dia 0-nya pakai sama dengan, berarti 0. 3-nya pakai sama dengan. Kita tulis juga 3. Di antara 0 sampai 3 itu angka berapa aja? Di antara 0 sama 3. 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, udah nih, stop sampai sini. Karena kan di ujung kanan itu angka 3. Kita lihat lagi nih B-nya. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang ditanyakan adalah irisan iris A, iris B, maka jawabannya apa yang sama antara anggota A dan B? 2 sama 3. 2 sama 3. 1, Ada lagi nggak? 2, 3. 1. Iya. 1 ya, jangan ketinggalan ya Fabian. Iya. Jangan ketinggalan Fabian satunya, kasihan. 1, 2, 3. Seperti itu jawabannya ya. Jadi kalian harus mengubah terlebih dahulu notasi ke anggota. Gitu. Biar kalian tahu nih irisan. Kalau ditulis terlebih dahulu. Ditulis deh, Pak. Oke. Iya. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau ada yang Kok mau cuma tanya. ada 8 orang, Pak? Kenapa? Kok Google Tadi Meet-nya cuma ada 8 orang? 8 orang. Iya, kan gini.
Bapak itu sebenarnya tambahan bagi yang mau. Kalau emang kalian nggak mau belajar tambahan ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau kalian kan semangat belajar nih, ya nggak apa-apa yang semangat belajar aja gitu. Kalau emang dirasa kalian udah pada jago ya nggak ngikutin ini juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang mau aja yang mau ikut ya. Saya ikut mah Ya bukan kan mau kemarin waktu itu mau siapa yang ngechat Bapak? Apa? nggak jadi pak nggak jadi Gimana? Hafsah? Gimana? Nggak apa-apa. nggak jadi. Nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa. Kalau ini belajar bareng juga nggak apa-apa. Tadi kemarin pesan ada yang nanya sama Bapak deh, WA. Siapa yang WA Bapak? Saya Oh iya. Ya kalau kamu emang nggak bisa himpunan, kita belajar bareng aja kayak gini, gitu. Nanti kita akan selesai sampai jam 9.30 ya. Ini udah? Udah. Yang lain udah? Yang lain udah? Oke, kita lanjut ya. Tadi ini juga udah belajar. Oh ya, untuk contoh soal-soalnya itu Bapak kasih dikirim video. Kalian tinggal pelajari aja untuk contoh soal kehidupan sehari-hari mengenai himpunan. Bapak akan mengajari kalian basicnya. Kalau tanpa basic ini, kalian nggak bisa lanjut lagi ke contoh soal kehidupan sehari-hari. Untuk menyingkat waktu juga ya. Nah, kayak gini nih. Gabungan. Kalau tadi kita mengenal irisan, sekarang gabungan. Kalau gabungan itu, ya misalkan ada himpunan semestanya 1, 2, 3, sampai 7. Himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 2, 4, 6. Tentukan anggota A gabung B. Nah, gabung itu tandanya adalah U terbalik. U terbalik lagi. U ya. U. Namanya seperti U. Oke. Nah, kita lihat lagi nih. Gabungan adalah dua himpunan A dan B yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan B. Jadi walaupun sama, itu termasuk gabungan. Kita lihat diagram Venn-nya. Kita tulis semestanya. Kita lihat yang sama ya. Jadi yang langkah kedua adalah kita lihat nih apakah ada yang sama atau enggak. Yang sama ada 2 sama 4. Maka lingkarannya akan seperti ini. Oke, ini udah kita buat dan kita masukkan nih anggota yang sama yaitu 2 sama 4. Berarti sisanya yang A itu adalah 1 sama 3. Yang B itu 6. Nah, sisanya berarti yang 5 kan belum ya. 5 sama 7. Belum. Maka kita taruh di luar. Gabungan tuh apa? Gabungan antara A gabung B itu semuanya yang di lingkaran. Berarti apa? A gabung B. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 6. Itu bedanya gabungan. Kalau walaupun ada angkanya sama, 2 sama 4 termasuk gabungan. Oke? Gampangnya seperti itu. Oke ya. Ini mau tulis terlebih dahulu. tulis pak. Oke. Abis ini kita ke operasi pengurangan. Ini komplement. Pengurangan dulu apa komplement ya? Komplement terlebih dahulu deh. Nanti kita akan bahas juga 2 soal yaitu 24 sama 26.
Habis itu kita selesai. Sudah, Pak. Udah nulisnya? Udah. Yang lain udah? Belum, Pak. Belum. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini gabungan tadi udah. Nah, sekarang komplement ya. Tadi kan apa bilang kalau komplement itu ada yang menuliskan dengan huruf C, ada juga yang menuliskan dengan huruf seperti ini, ya. Kayak tanda kutip, tapi satu kutip satu. Nah, komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Oh, berarti kalau misalkan A-nya itu adalah 1, 2, maka himpunan semestanya berarti selain 1 sama 2 ya. Contohnya nih, himpunan semestanya 1 sampai 9, himpunan A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Ya. Tentukan anggota komplement dari himpunan A. Ya, tadi. Berarti selain dari A. Kita udah bisa nebak nih sebenarnya. Kira-kira berapa? Selain dari A. Komplement dari A. B. B. Ya, apalagi selain angka B? Nih, kita lihat ya. Kita buat nih. Karena A sama B terpisah ya. A-nya kan 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Berarti terpisah lingkarannya. Ya, seperti ini. Karena satu udah dipakai, 2 udah dipakai, 3 udah dipakai, 4, 5 udah dipakai, 6 juga udah dipakai. Berarti sisanya 7, 8, 9. Kita taruh di luar. Kalau himpunan A komplement ya, maka selain yang di A nih, yang kuning. Berarti apa? Yang di kuning apa aja angkanya? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Iya, jadi gitu ya. Yang penting selain di A kalau komplement itu. Oke?
Kalau misalkan komplement B, angkanya berapa aja? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, oke. Tadi ada yang bilang 4, 5, 6. Salah ya. Tetapi yang tepat adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tadi ada yang jawab benar ya. Seperti itu. Kalau dia B komplement. Berarti selain yang angka di B. Oke. Nah, habis ini kita bahas, kalau kalian udah nulis, kita bahas nomor 24. Sebelum nomor 24 nih, ada yang Bapak mau bahas juga nih. Nanti di habis ini deh, satu lagi. Ada yang unik juga nih di himpunan. Misalkan kayak ada lingkaran di dalam lingkaran. Ya. Ada lingkaran di dalam lingkaran. Udah nulisnya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Udah nulisnya? Dah. Belum. Udah. Belum. Yang belum sampai mana? Baru sampai mana? A, C. Oh, AC. A komplement ya, bukan AC. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Ada yang unik, misalkan ya, kita lihat nih, himpunan A sama B. Ya, ini himpunan A sama B ini, oh, ini udah. Cuman beda ini doang. Nah, yang ini nih. Kalian lihat ya, ada contoh soal ya, di mana himpunan A sama B-nya, kalian lihat nih, A-nya itu sama anggotanya. Semua anggota A sama dengan B. Ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini ya, semua anggota himpunan salah satunya itu termasuk di himpunan yang lain. Kita tulis semestanya ya. Karena di A itu paling kecil ya, kita tulis nih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yang B-nya berada di luar lingkaran A. Berarti si A-nya berada di lingkaran si B. Tadi, kalau anggota dari himpunan A komplement berarti yang selain di A. Gampangnya ya. Berarti apa ya himpunannya? 4, Terus? 6, 8, 5, 7.
6, 7. Oke, benar ya. Iya benar seperti ini. Oke. Ya. Jadi gampang ya. Kalau seenggaknya kalian ingat yang penting komplement itu bukan bilangannya, ya. Gampangnya seperti itu. Kalau misalkan Bapak bilang, tentukan anggota dari himpunan B komplement. Apa? Kalau ini A, B komplemennya apa? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, lihat lagi nih. Anggota B-nya. Iya, lihat. Lihat nih. Lihat B-nya. B-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang di luar B-nya 5, 6, 7, 8. Kan kalau kalian lihat nih ya, B, B-nya itu kan 1, 2, 3, 4. Selain angka ini berarti kan ada 5, 6, 7, 8 begitu. Ya. Ini adalah komplement. Memang sedikit mengecoh, tapi kalau kita pahami itu gampang. Kita lihat dari sini nih, dari anggotanya. Oke, ini mau tulis lagi? Tulis. Tulis, Pak. Iya. Nah, habis ini kita bahas pengurangan atau selisih ya. Habis selisih satu soal lagi kita beres. Oke, udah. Udah, Pak. Pak. Oh, belum. Udah. Yang belum sampai mana? Yang belum sampai mana?
Sudah, Pak. Yang lain udah? Udah ya semuanya? Kita lanjut ya. Kali ini ke soal nomor 24. Oke, di soal nomor 24 ini nggak ada gambar sebenarnya. Ya, cuman hanya berupa angka. Oke. Kita gimana sih cara melihat ini? Oke. Yang pertama kita lihat nih. Kalau misalkan soalnya seperti ini ya, kalian lihat terlebih dahulu nih A komplement C-nya. Oke. A komplement C. Lihatnya di mana? Berarti himpunan A yang tidak berada di A. Berarti karena A ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalian lihat di semestanya. 6, 7, 8, 9, 10. Gitu cara ngeliatnya ya. Karena kan di A itu 1, 2, 3, 4, 5. Di semestanya 1, 2, 3, 4, 5 udah ada. Selain 1 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplemennya 6, 7, 8, 9, 10. Oke. B-nya nih, kita butuh B-nya sekarang. B-nya itu 4, 5, 6, 7, 8. Karena A komplement B, A komplement gabung B, itu berarti berapa? Berarti berapa? 4, 5, Hmm, 6, 7, iya. 8, 9, 10. Nah, sip. Oh, berarti udah tahu nih ya. Nah, bener. Tadi siapa yang namanya? Namanya siapa tadi yang nyebutin? Hafsah. Iya, Hafsah. Itu udah pinter ya Hafsah. Udah tahu ya. Jadi A komplement gabung B itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun kata Bapak tadi bilang kalau gabungan walaupun ada sama ya, kalian pilih ya, tetap dipilih ya, tapi ditulisnya satu aja. 6, 7, 8, 9, 4, 5, 9, 10. Oke, seperti itu ya. Gampang ya untuk soal yang nomor 24. Ini mau ditulis terlebih dahulu? Tulis, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, yang lain udah? Tadi ini ya si Sudah, Pak. laki-laki yang jawab ya. Udah? Kita lanjut ya. Yang lain udah? Udah, Pak. Oke, kita lanjut. Ini udah juga yang tadi ya, yang oh ya, kalau kalian mau lihat gambar yang B ya. Nih B komplement kayak gini yang tadi Bapak bilang. Selain B-nya kan 5, 6, 7 ya. Tadi ini gambarnya seperti ini. Kalian bisa melihat gambarnya, buat sendiri juga bisa. Yang penting ingetin aja B-nya itu yang putih. Kita lanjut lagi ke pengurangan atau selisih. Ini contoh kasus yang sama ya. Kalau A sama B-nya sama, ya udah berarti selain A sama B gitu ya. Ini selisih sekarang. Oke. Selisih ya. Misalkan selisih himpunan A dengan himpunan B. Gambarnya seperti apa? Kita buat S-nya. Ada yang sama nggak dari anggotanya? Anggota Nggak sama ada, B? Pak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti terpisah. Ya. Kalau nggak ada, berarti terpisah ya. Kalau nggak ada, berarti terpisah. Seperti ini gambarnya. Kita lihat nih. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota A yang bukan anggota himpunan B. Berarti jawabannya seperti ini. Kalau A selisih B. A ya, A selisih B sama dengan 1, 2, 3. Kalau B selisih A, berarti yang ada di B. Yang di B berapa? 4, 5, 4, 5, 6. 6. Iya. Jadi gampangnya gini, kalau kalian melihat selisih, ya udah kalian lihat yang A-nya. Yang berada di depannya ya. Oke. Nanti ada kasus yang lain, kalian tulis terlebih dahulu. Nanti ada kasus yang kalau dia beririsan ya. Kalau ini berbeda, kalau yang beririsan gimana, Pak? Oke, nanti kita akan bahas ya. Ini kalian tulis terlebih dahulu.
Mau ditulis atau lanjut dulu? Tulis. Tulis, oke. Udah tulisnya? Udah nulisnya? Udah, Pak. Udah. Yang lain udah? Yang lain udah belum? Kalau udah, kita lanjut ya. Misalkan ada himpunan yang sama seperti ini, kita nyari yang sama ya. Nah, kalau ada yang sama seperti ini ya, kan ada 2 sama 3 nih. 2 sama 3. Ya. Nah, selisih himpunan A dengan B. Selisih himpunan A dengan B, maka bisa kita buat nih diagram Venn-nya ya. Seperti ini. Yang di tengah-tengah tentu aja yang sama ya. Nah, kalau misalkan A dikurang B, itu kalian ambil yang bedanya ya. Kalau ada selisih itu ambil yang si A tapi yang sisanya yang sama dari yang sama ya. Ingat ambil sisanya yang tidak sama. Oke. Berarti kalau misalkan Bapak mau nyari B min A itu gimana? B min A. Anggotanya berapa? 6. 6. Iya benar. Anggotanya 6 ya. Karena lihat adalah yang si B-nya dan sisanya selain yang sama. Oh, sisa selain yang sama adalah si 6. Seperti itu. Oke. Ini mau tulis terlebih dahulu sebelum kita ke soal yang terakhir. Ada yang mau tanyain? Enggak.
Oke, nulisnya udah. Sudah, Pak. Yang lain udah. Yang lain udah. Gimana yang lain udah? Dah. Udah. Oke, kita lanjut nih soal yang terakhir. Nah, ini soal yang terakhir. Kalau kita lihat ya, ini ada himpunan semesta, himpunan A, himpunan B, dan anggotanya. Yaitu A dikurang ya. Ini A dikurang B, iris B. Oke. Karena tadi kita udah belajar pengurangan ya. Pengurangan itu yang sama, tapi ambil yang di A-nya. Kita lihat nih yang sama. Yang sama ada 3 ya. Ini yang sama. Berarti selain yang sama di A, itu ada berapa aja anggotanya? Ada 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, benar ya. 1 dan 2. Nah, anggota B-nya itu kan tadi 3, 4, 5, 6. Oke. Karena dia irisan ya. A iris B, ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Ada. Enggak ada. 3. Ada yang sama apa enggak ya? Hah? Enggak ada. Oh iya, Ada, Bapak Pak. baru ingat nih. Oke, maaf nih. Bapak baru ingat ternyata ada yang sama nggak? Ada. Hmm? Ada yang sama? Kalau nggak ada yang sama, ya Nggak ada yang sama. nggak ada yang sama. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada yang sama, ya kalian berarti apa tadi? Himpunan sebutnya? Himpunan apa? Kalau nggak ada yang sama? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Benar jawabannya. Iya, jawabannya himpunan kosong gitu ya. Kalau misalkan emang nggak ada, kita udah tahu nih. Jawabannya nggak ada nih. Oh, berarti himpunan kosong. Atau apa simbolnya? 0 yang dicoret. Dicoret. Oke? Iya. Sip ya. Nah, ini soal terakhir. Kalian mau tulis lebih dahulu sebelum selesai? Sudah. Sudah. Yang lain udah? Belum, Pak. Belum. Oke, terus dulu ya. Udah nulis ya? Nulisnya udah? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Oke. Udah? Fabian udah? Sudah, Pak. Udah, oke. Oke. Taruh. Ini ada kesalahan nih. Kalian kehalangan ya? Udah. Ini udah nulisnya? Udah? Sudah, Pak. Udah, oke. Mungkin sekian aja untuk hari ini. Terima kasih untuk yang mau belajar bareng ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada remedial, kalian bisa kerjakan kisi-kisi itu menggunakan caranya. Tapi kalau emang kalian enggak remedial ya, ya udah itu nggak usah. Kalian boleh pilih mau dikerjakan atau enggak. Seperti itu. Kalau misalkan kalian mau kerjakan, walaupun kalian udah nilainya bagus, PTS-nya, itu sebagai nilai tambah kalian. Oke? Pak. Iya. Kalau Ada apa? remedial itu kan kerjain yang Hmm. dikisi-kisi. Itu semuanya dikerjain. Iya, menggunakan cara. Ya. Oke. Jadi kalau emang kalian merasa udah bisa, kalian bisa nggak mengerjakan. Tapi kalau emang nggak yakin, kalian bisa mengerjakan. Oke? Mungkin cukup sekian hari ini. Terima kasih kepada yang udah mau hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh keluar.
Boleh keluar kan, Pak? Pak, makasih. Iya boleh. Iya sama-sama.